Salam Lestari. Halo teman-teman semua, selamat datang di pertemuan kali ini. Sebelumnya perkenalkan saya Syifa Ditya dan teman-teman saya. Saya Diva. Saya Elsa. Saya Helmi. Saya Dila. Pada acara kali ini kita akan membahas beberapa hal mengenai polusi air. Namun sebelum itu kita akan menonton video yang berkaitan dengan polusi air. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, bahkan memasak. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Lalu bagaimana untuk mengetahui bahwa air dikatakan tercemar ataupun tidak tercemar? Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Air bisa dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasa. Sesuai dengan hasil beberapa penelitian ilmuwan, air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Asal dari pencemaran air itu berasal dari beberapa polutan, misalnya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada di dalam air. Akibatnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi secara normal atau tidak bisa dimanfaatkan secara sebagaimana mestinya. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal, sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi ini. Nah, pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam berbagai sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya, tentunya bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Jadi kita tahu ya bahwa polusi air itu merupakan polusi akibat dari pelepasan zat, itu bisa ke dalam air tanah ataupun ke danau, sungai, muara ataupun lautan, dan di titik di mana zat itu mengganggu penggunaan air yang bermanfaat untuk ekosistem. Menurut sumbernya, pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung adalah pencemaran air yang secara langsung, jadi melepaskan polutan yang berupa limbah atau produk samping berbahaya ke dalam air tanpa ada pengolahan. Bisa misalnya dari limbah pabrik atau misalnya ada kilang-kilang minyak. Nah, yang kedua ada sumber tidak langsung. Sumber tidak langsung yaitu polutan atau bahan pencemar yang masuk ke dalam air itu melalui air tanah. Melalui dan terjadi misalnya ada di atmosfer yang ada yang namanya hujan asap. Nah, air dapat tercemar oleh berbagai macam zat, termasuk mikroorganisme patogen, limbah organik yang dapat membusuk, nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, endapan, panas, minyak bumi, dan zat radioaktif. Beberapa polutan air yang sering ditemukan antara lain adalah limbah domestik, limbah industri, dan juga limbah pertanian. Nah, kalian perlu tahu nih 3 dari limbah tersebut. Dari beberapa contoh berikut, kita akan bahas dari yang pertama itu adalah limbah industri. Air limbah dari pengolahan industri ini cenderung mengandung zat yang berbahaya. Biasanya industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas itu paling banyak menjadi polutan. Jenis limbah dari kedua pabrik ini memiliki bau yang tidak sedap. Limbah ini disebut dengan limbah organik. Lain halnya misalnya dari limbah pabrik baja atau pabrik cat. Limbah dari jenis pabrik ini berupa cairan panas, berbusa, mengandung asam belerang, dan bau yang menyengat juga. Dan limbah yang ini disebut limbah anorganik. Itu dari limbah industri ya, skala besar. Nah, selanjutnya ada limbah rumah tangga. Namanya juga limbah rumah tangga, ya asalnya pasti dari kegiatan perumahan seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, ataupun sisa puing-puing bangunan misalnya. Limbah rumah tangga juga terbagi menjadi organik, anorganik, ataupun bahan-bahan berbahaya. Nah, yang ketiga nih, limbah pertanian. Jangan kamu pikir sektor pertanian itu nggak menyumbang limbah loh ya. Sektor ini adalah faktor penyebab limbah, yakni penggunaan pupuk dan bahan kimia. Ya, misalnya insektisida. Bahan kimia tersebut memang berfungsi untuk pembasmi hama,
Namun, namanya berbahan dasar dari obat-obatan, pasti ada efek samping untuk kesehatan. Kamu tahu nggak efek dari terpaparnya insektisida yang berlebihan? Bisa menyebabkan pertumbuhan kelenjar tiroid yang meningkat loh. Itu di sektor kesehatan. Pasti masih ada dampak-dampak yang lain. Nah, kita perlu tahu dampak dari pencemaran air. Polusi air dapat menimbulkan berbagai dampak negatif tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada lingkungannya. Terdapat beberapa dampak pencemaran air, antara lain penyakit pada manusia, kerusakan ekosistem, eutrofikasi, bahkan gangguan rantai makanan. Yang pertama adalah penyakit pada manusia. Minum atau mengkonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, hepatitis, bahkan berbagai penyakit lainnya. Yang kedua adalah kerusakan ekosistem yang sangat dinamis. Merespon perubahan lingkungan, bahkan yang sekecil apapun, polusi dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Nah, yang ketiga ada istilah baru nih, eutrofikasi. Nah, di sini masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga atau gangga. Ini pasti akibat dari sektor pertanian tadi. Alga ini merupakan lapisan di atas kolam atau danau, lalu mengurangi oksigen dalam badan air. Akibatnya kehidupan perairan akan terdampak dengan berkurangnya kadar oksigen. Yang keempat adalah gangguan rantai makanan. Polusi air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan. Gangguan pada rantai makanan terjadi ketika racun dan polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air, kemudian dikonsumsi oleh konsumen selanjutnya, hewan selanjutnya, ataupun dikonsumsi oleh manusia. Ini menyebabkan penyakit juga. Nah, lalu bagaimana pencegahan pencemaran air? Cara terbaik untuk pencegahan pencemaran air dalam skala besar adalah dengan mencoba dan mengurangi efek berbahaya. Ada pula perubahan kecil yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk melindungi diri dari kemungkinan kelangkaan pasokan air bersih di masa depan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah pencemaran air antara lain yang pertama adalah hemat air. Pemborosan air itu merupakan masalah utama di dunia ini. Manusia baru menyadari permasalahan ini ketika nanti pasokan air itu menipis. Perubahan kecil berupa hemat air yang dapat dilakukan oleh manusia diyakini akan membuat sebuah perbedaan yang besar. Dan nanti tentunya akan mengurangi pencemaran air. Yang kedua adalah pengolahan limbah yang lebih baik. Mengolah limbah industri sebelum membuangnya ke badan air, ke saluran air, itu bisa membantu mengurangi polusi air dalam skala yang besar. Pertanian atau industri lain dapat menggunakan kembali air limbah ini dengan mengurangi kandungan racunnya tentunya. Yang ketiga adalah menggunakan produk ramah lingkungan. Penggunaan produk ramah lingkungan maksudnya dengan menggunakan produk yang mudah larut, yang tidak terus menjadi polutan. Manusia dapat mengurangi jumlah polusi air yang disebabkan oleh rumah tangga dengan penggunaan produk yang ramah lingkungan. Perlu sahabat ingat nih, dalam menangani limbah, baik dalam bentuk padat ataupun cair, tetap memperhatikan prinsip ekologi ya, yang dikenal dengan 4R. Apa itu 4R? Coba cetak foto ya. Tapi 4R itu singkatan dari RRRR. Ada recycle atau daur ulang, ada reuse itu penggunaan ulang, ada reduce itu pengurangan penggunaan, atau repair ada perbaikan. Sekarang kalian tahu kan penyebab, dampak, dan cara penanggulangan dari pencemaran air. Nah, setelah menonton video tadi, kita jadi lebih menyadari nih mengenai polusi air. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih polusi air itu apa? Jadi, polusi air atau pencemaran air adalah pencemaran badan air seperti lautan, laut, danau, sungai, air tanah, dan lainnya yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran ini termasuk pelepasan zat-zat berbahaya sehingga menurunkan kualitas air dan menjadi beracun bagi manusia maupun lingkungan. Nah, setelah kita tahu definisi dari polusi air itu apa, kita lanjut lagi nih ke masalah seperti apa sih polusi air yang terjadi di Indonesia. Untuk pencemaran air di Indonesia, sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia yang meninggalkan limbah pemukiman, limbah pertanian, dan limbah industri termasuk limbah pemukiman mempunyai kemungkinan segala bahan
yang dihasilkan oleh daerah pemukiman atau limbah pemukiman ini bisa berupa organik, kayu, daun, dan sampah non-organik seperti plastik, logam, dan sebagainya. Limbah pertanian juga mempunyai pengertian segala bahan pencemar yang dihasilkan aktivitas seperti penggunaan pestisida dan sedangkan limbah industri mempunyai pengertian segala bahan pencemar yang dihasilkan aktivitas industri yang sering menghasilkan bahan berbahaya yang bisa kita sebut limbah B3. Kota Jakarta merupakan salah satu kota besar yang memiliki permasalahan polusi air dari hasil studi Master Plan Pengelolaan Air Limbah di DKI Jakarta atau bisa disebut Study on Urban Drainage and Wastewater Disposal yang dilakukan oleh tim JICA 1990. Pengelolaan air limbah di wilayah DKI Jakarta didasarkan pada kepadatan penduduk. Hal ini disebabkan karena ternyata kepadatan penduduk atau jumlah penduduk merupakan faktor yang paling dominan dalam memberikan sumbangan terhadap pencemaran air di DKI Jakarta. Dari hasil studi tersebut di atas, pengolahan air limbah di Jakarta dapat digolongkan menjadi 3 wilayah bagian, yakni wilayah dengan kepadatan penduduk rendah area A, wilayah dengan kepadatan penduduk sedang area B, dan wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi area C. Wah, ternyata banyak banget ya masalah polusi air di Indonesia. Nah, setelah ini kita bakal cari tahu apa aja sih ciri-ciri dari air yang tercemar. Jadi, untuk mengetahui terpolusinya air dapat diamati dengan terjadinya perubahan-perubahan. Yang pertama, kita bisa melihat perubahan dari nilai pH, yaitu kesamaan dan alkalinitasnya. Seperti pH normal air adalah biasanya 6-8 pH. Bila terlalu rendah, maka dapat menyebabkan korosif. Kemudian bisa kita lihat dari perubahan suhu. Apabila suhu terlalu rendah, maka air akan terasa sejuk bahkan dingin hingga sedingin es. Begitu pula sebaliknya, akan tetapi air bisa selalu memiliki suhu pas di ukuran 0 derajat Celcius. Kemudian dari perubahan warna, bau, dan rasa. Dari segi warna, air yang terpolusi biasanya berbeda dengan warna normal yang bisa jernih dan bening. Dari kalau segi bau, itu biasanya tergantung pada sumber air. Dapat disebabkan oleh bahan kimia, tumbuhan, dan hewan air baik yang hidup maupun mati, seperti doamis dan liquid. Lalu dari segi rasa, air normal tidak mempunyai rasa kecuali rasa asin pada laut. Kemudian juga bisa dilihat dari perubahan jumlah padatannya, nilai BOD atau biochemical oxygen demand atau COD, chemical oxygen demand. Juga bisa lihat perubahan dari pencemaran mikroorganisme patogennya, kandungan minyaknya, kandungan logam berat, serta kandungan bahan radioaktif. Oke, setelah kita mengetahui ciri-ciri dari air yang tercemar, sekarang kita bakal mengenal penyebab dan dampak dari polusi air. Penyebab dari pencemaran air terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah sumber kontaminan langsung. Contohnya adalah effluent yang keluar dari industri, TPA sampah, dan limbah rumah tangga. Yang kedua adalah sumber kontaminan tidak langsung. Contohnya adalah kontaminan dari tanah, seperti air tanah, dan atmosfer, seperti hujan. Selanjutnya, dampak dari pencemaran air. Yang pertama adalah dampak kehidupan biota air, yaitu pencemaran air menyebabkan turunnya kadar oksigen yang terlarut dalam air sehingga kehidupan dalam air terganggu. Yang kedua yaitu dampak terhadap kualitas air tanah, yaitu berkurangnya persediaan air bersih dan berbahaya jika dikonsumsi. Yang ketiga adalah dampak terhadap kesehatan, menyebabkan penyakit-penyakit seperti kolera yang merupakan diare yang ditimbulkan dari lingkungan yang kotor, dan amebiosis yaitu infeksi parasit tikus serta lainnya. Yang keempat adalah dampak terhadap estetika lingkungan, yaitu banyaknya zat organik yang dibuang ke perairan menyebabkan bau menyengat dan mengurangi estetika lingkungan. Setelah kita tahu nih tentang polusi air, sekarang saatnya kita cari tahu gimana sih caranya untuk mencegah agar tidak terjadi lagi polusi air. Beberapa tindakan yang bisa dilakukan sebagai cara mengatasi pencemaran air adalah 1. Pembuatan kolam
stabilisasi. Di kolom stabilisasi ini, air limbah akan diolah secara alami untuk menetralisir zat pencemar sebelum dialirkan ke sungai. 2. Instalasi pengolahan air limbah. Di sini pengolahan air limbah menggunakan alat khusus dengan 3 tahapan, yaitu tahap pertama primari, kedua sekundari, dan 3 tahap lanjutan tertiari. Pengolahan ekstrakta. Pengolahan ini biasanya dijumpai untuk penanganan limbah dari septic tank yang biasa diolah menjadi biogas. Keempat, menjaga kualitas air sungai. Dalam hal ini, tidak menjadikannya sebagai tempat mencuci maupun sebagai tempat mandi buang air seperti yang sering terlihat di beberapa daerah di Indonesia. 5. Tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Bagi para petani khususnya, penggunaan pestisida memang sangat penting karena dapat menghasilkan tanaman yang berkualitas. Namun, tanpa kita sadari, ketika petani menggunakan pestisida secara berlebihan, maka ini akan mencemari lingkungan sekitar termasuk lingkungan air. 6. Menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Mendirikan kawasan industri yang jauh dari sumber sehingga limbah industri bisa lebih terkontrol. Nah, teman-teman, ingat ya untuk selalu menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi polusi air dan polusi-polusi lainnya. Nah, sepertinya kita udah sampai di akhir pembahasan kali ini tentang polusi air. Sekian untuk pertemuan kali ini dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan lainnya. Salam lestari.